أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang bersifat dari dunia yang kami muliakan, subuh ini kembali kami ingin mengajak kita untuk melihat tafsir Al-Quran. Kemarin sudah kita sampaikan surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiganya. Seperti mana kita ketahui ya, kaum Nasrani, Yahudi dan Nasrani mendatangi Rasulullah. Nasrani mengajak Rasulullah untuk meyakinkan Isa sebagai anak Tuhan. Dan Rasulullah mengatakan Ali Imran ayat 1 dan 2 itu di mana Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, maha kuasa. Tidak sama dengan kuasanya Nabi Isa. Nabi Isa sepertinya kuasa ketika hidup, tapi Nabi Isa mati karena mungkin Tuhan itu mati. Kemudian Allah kuatkan lagi Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah itu diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Inilah ayat yang kedua dan ketiga. Nazzala alaikal kitab. Dia menurunkan kepadamu ya, Alkitab, Al-Quran bilhaq ya, dengan kebenaran, betul-betul benar Al-Quran itu diturunkan. Buktinya Al-Quran itu benar diturunkan. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca bisa menulis bisa pula mengarang-arang Al-Quran? Karena Rasulullah dituduh mengarang-mengarang Al-Quran. Al-Quran itu karangan Rasulullah. Nah, inilah membantah, inilah Allah turunkan Al-Quran dalam ayat ini untuk Rasulullah sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran itu benar-benar dengan hak. Bahkan Bapak Ibu ya, kehadiran Rasulullah itu sudah ada dalam Taurat, sudah ada dalam Injil bahwa bakal nanti akan datang Rasul Nabi. Nah, mereka menunggu itu dan mereka tahu ciri-cirinya. Cuma mereka ditolongan ketika mereka lihat ternyata bukan dari Bani Israel, maka ibu mereka membuat mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Nazzala alaikal kitab, dia menurunkan kepadamu Al-Quran bilhaq dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhim. Lima baina yadayhim ya. Dan Al-Quran itu membenarkan ya kitab-kitab sebelumnya. Dia Al-Quran itu turun bukan membantah kitab-kitab sebelumnya. Nah, inilah hebatnya Al-Quran. Wa anzala Taurat yang menurunkan Taurat sebelumnya dan wal Injil dan Injil. Jadi ketika Al-Quran itu turun dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Min qablu hudan linnas, sebelumnya sudah petunjuk bagi manusia. Wa anzala Furqan, dan dia menurunkan Al-Furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah,
lahum akan memperoleh azab sadid, azab yang berat. Jadi Rasulullah bertegas-tegas dengan mereka bahwa Yusuf Isa itu tidaklah Tuhan, Tuhan itu itulah yang qayyum dan Allah menurunkan Al-Quran. Di Al-Quran itu yang benarnya. Maka sekarang kalau tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan, masih bertahan Isa sebagai Tuhan, masih bertahan mempertahankan Injil, maka innal ladzina kafaru bi ayatillah, itu orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah, lahum azabun sadid, akan memperoleh azab yang berat. Tegas Rasulullah di sini. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman dzuntiqam. Ini ayat ini dulu ketika Rasulullah berbicara dengan orang Nasrani dan Yahudi, dan ini menjadi sejarah bagi kita dan iktibar bagi kita Bapak Ibu. Apa iktibar yang harus kita ambil? Kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah tadi, karena Allah menurunkan kepada orang yang ummi. Nah, mungkin orang ummi mengarang-arang. Kemudian yang kedua, kesinambungan risalah ilahi. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini mengajarkan kita bahwa agama Islam telah kelanjutan dari risalah tauhid yang sama yang disampaikan para nabi sebelumnya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama hanya Islam, agama itu tauhid, Allah itu satu. Jadi kalau ada agama lain yang mengatakan Allah itu tidak satu, itu tidak benar itu. Kesinambungan Al-Quran, kesinambungan risalah ini adalah Allah itu satu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nabi Muhammad itu agama Islam. Kenapa ada Nasrani? Penyebutan Nasrani itu karena mereka melenceng, maka disebut Nasrani. Kenapa disebut Yahudi karena melenceng? Maka disebut Yahudi, kaum Yahudi. Agama Nabi-Nabi itu semuanya adalah Islam. Kemudian yang ketiga yang kita ambil, persatuan dalam ajaran tauhid. Allah menurunkan kitab suci yang berbeda sesuai zaman dan kebutuhan umatnya. Nah, tetapi intinya tetap sama, mengisahkan Allah. Kenapa Nabi Musa dalam kitabnya, Nabi Musa dari kitabnya. Seperti itu. Inilah jawabannya. Allah menurunkan kitab suci yang berbeda sesuai zaman dan kebutuhan umatnya. Dan ketika Al-Quran diturunkan, itu sesuai dengan zaman dia ketika Rasulullah hidup sampai Rasulullah meninggal dunia. Inilah Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari surah Ali Imran ayat 2, ayat 3 dan 4, panjang penjabarannya, waktu kita terbatas. Intinya Bapak Ibu, kita bersyukurlah, alhamdulillah kita lahir sebagai Islam. Pertahankanlah keislaman kita itu Bapak Ibu. Orang-orang lain, orang luar kita meraba-raba mempelajari agama kita dan sudah hadir terlahir sebagai Islam dan yakin betul dengan benarnya Al-Quran. Bertahanlah kita dan keyakinan kita, beramallah dengan keinginan kita, sehingga tidak percuma kita lahir sebagai orang Islam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah Pak Haji Julhindri, Imam Sabdi Masjid Iman, ya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji, segala ceramahnya Pak Haji. Ya, Bang. Ini dia ketawa terus, senang ya pagi-pagi ya, bagus. Ini luman kauman. Iya, ini bagus preman. Abang.